Baik, kita akan mulai Bapak Ibu. Silakan Pak Mary. Siap-siap, ini lagi buka biodata. Saya udah siap share screen, mau share screen aja dulu. Oke, siap-siap. Yang pertama Pak Aswin ya? Bu Tia. Oh iya Bu Tia, luar biasa Bu Tia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Halo Bapak Ibu? Ya jelas kok, jelas. Udah jelas? Baik, Jelas. saya ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun. Ya pun. Kenapa muka Baik. Bapak itu sama? Nggak jelas. Nah, cahaya mungkin ya. Ya cahaya kayaknya. Ntar saya tutup dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang terhingga sehingga kita bisa hadir kembali dalam kegiatan pelatihan manajemen organisasi tingkat dasar IGI wilayah Lampung. Yang kami hormati Ibu Tia Verlina selaku narasumber dari Bendahara Umum IGI Pusat Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ketua IGI Wilayah Provinsi Lampung dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan insya Allah dirahmati Allah SWT. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan ini kita buka yang beragama Muslim, kita buka dengan baca lafaz basmalah dan yang lainnya disilakan sesuai keyakinannya masing-masing. Diucapkan bersama Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai ke Bu Tia Verlina, saya ada sedikit pantun untuk kita bersama. Buka puasa, sayurnya dicampur dengan penyedap rasa. Waduh, apa rasa? Cakep. Makan pecel lele, sambelnya sambal tomat. Cakep. Walau kita puasa, walau kita lelah karena puasa, Cakep. kita tetap mengikuti PMO dengan penuh semangat. Ajib. Cakep. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk kita mengawali kegiatan ini langsung saja kepada Ibu Tia, dipersilahkan. Profilnya dulu Pak. Oh siap. Silakan, saya bacakan terlebih dahulu ya profilnya, atau ada yang di-share screen oleh Ibu. Ya. Baik, materi atau narasumber kita yang ketiga ya, materi ketiga, tapi orangnya yang kedua, Ibu Tia Rizky Verlina MPD. Nama lengkapnya Ibu Tia Rizky Verlina MPD, NIP 1971071720604202, pangkat golongan guru muda 3D. Tempat tanggal lahir Jakarta 17 Juli 1971. Lahir di Komplek Permata Timur 1, Blok K, garis miring 6, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta. Alamat kemudian HP pribadi 0813 100 68
968. Email tiaverlina@madrasah.id, unit kerja MTS Negeri 42 Jakarta. Itu data pribadi. Kemudian pendidikan, SD Negeri Kelapa Gading 01 Pagi, SMP Negeri 30 Jakarta, SMA Negeri 68 Jakarta, S1 Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Jakarta, Akta 4 Universitas Islam As-Safiyah, S2 MIPA Universitas Indra Prasa PGRI, pekerjaan guru bidang studi IPA MTS Negeri 42 Jakarta, giat dan prestasi untuk saat ini sebagai bendahara umum pengurus pusat IGI, Ketua Ikatan Guru Indonesia Wilayah DKI Jakarta 2020 sampai 2025, Ketua MGMP IPA Jakarta Timur 2020 sampai 2023, Ketua Ikatan Ketua Ikatan Guru Indonesia Jakarta Timur 2015 sampai 2020, Guru Prestasi MTS tingkat Kota Jakarta Timur. Tahun 2019, pemateri pembelajaran penilaian HOTS pada STST program pemateri GAVE Google for Education, penulis buku dan artikel mandiri dan antologi. Luar biasa. Baik, ini biodata atau kurikulum vitae pemateri kita atau narasumber kita. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih banyak Pak Mary. Siap Bu, mohon maaf. Lanjut. Selaku MC pada hari ini. Terima kasih banyak rekan-rekan IGI Lampung yang melaksanakan PMO, terutama Bapak Ketuil, Bapak Irawan. Terima kasih Pak. Juga rekan-rekan semuanya yang hadir dalam pelaksanaan pelatihan manajemen organisasi Ikatan Guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini masih berlapar-lapar puasa ya yang melaksanakan. Kalau lagi jam segini nih lagi ngantuk-ngantuknya, lagi pengennya bobo ya Bumi ya. Apa kabar Bumi? Juga rekan-rekan semuanya. Baik. Ada Bu Nelly di sini, ada Pak Musodik ya dari Bandar Lampung. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Rasanya senang Sehat Bu Tia. gabung semuanya. Bu Azima, apa kabar Bu Iya. Azima? Alhamdulillah baik Bu Tia. Sehat semuanya ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Senang rasanya bersilaturahmi walaupun dalam dunia maya. Rasanya bisa bertemu muka walaupun berjauh-jauhan tapi kita tetap bersatu di dalam hati. Bapak Ibu semuanya, sebenarnya dalam pelatihan organisasi ini diwajibkan sesuai dengan hasil Rakernas dan Rakornas kita. Ini wajib untuk pengurus, tapi yang tidak pengurus pun boleh ikut. Apabila yang belum menjadi pengurus pun boleh ikut. Tapi untuk yang sudah menjadi pengurus, waktunya 1 tahun ya Pak Irawan ya, untuk harus menyelesaikan sampai tingkat lanjut, apalagi yang di PP seperti saya. Sanksinya adalah kita reshuffle dari pelaksanaan apabila tidak melakukan pelaksanaan PMO ini. Ini adalah salah satu syarat wajib untuk menjadi pengurus. Alhamdulillah saat ini sudah difasilitasi oleh Bapak Irawan di Lampung ini dan rekan-rekan ini terutama seluruh rekan-rekan pengurus Lampung yang memfasilitasi pelaksanaan pelatihan manajemen organisasi tingkat dasar. Yang pastinya diikuti bukan hanya dari Lampung, juga saya dengar dari Surabaya juga ada sekitar 10 orang lebih yang ikut hadir di pelaksanaan PMO ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan memaparkan mengenai administrasi keuangan. Bagaimana sih administrasi keuangan yang dilaksanakan oleh organisasi kita di Ikatan Guru Indonesia? Pada awal, alhamdulillah sekali,
kami pada pengurusan ini sudah diberikan dasar awalnya dalam pelaksanaan administrasi keuangan, di mana sudah berkoordinasi dengan Sisfo, sudah langsung terkoordinasi dengan Sisfo yang sudah dijalankan selama ini. Hanya saja ada beberapa perubahan, terutama dalam pelaksanaan Muswil terakhir atau Kongres 3 terakhir itu, bahwa ada beberapa peraturan dasar atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berubah banyak sekali, terutama dalam pelaksanaan administrasi keuangan. Saya share screen, oke, di sini tidak bisa, saya coba share screen di sini. Saya coba share screen, belum bisa. Belum, Bu. Sudah? Belum. Belum, oke. Belum, Bu. Masih. Saya masih belum bisa dimasukkan share screen-nya. Host masih disable, coba. Kayaknya saya belum diizinkan deh Pak ya, untuk share screen ya. Bu Azima mungkin. Bu Azima. Bu Azima boleh izinkan saya untuk share screen? Atau Pak Mary. Mas Mary, tolong diberi ruang untuk share screen. Untuk Bu Tia ya? Ya Bu Tia, Bu Azima. Mas Mary, posisi Azima lagi di luar, mohon Mas Mary. Oke. Ya, mohon diambil alih. Yang di Tia Madrasah boleh atau yang di sini juga boleh. Soalnya agak kurang stabil ini. Masih belum bisa. Bu Wiwit ini Bu Wiwit. Gimana Pak Mary? Di sini saya nggak co-host ini. Oh, saya juga enggak. Bu Wiwit. Bu Wiwit, iya, Bu Wiwit. Atau Bu Ana? Atau saya kirim filenya ke Bu Mi, bisa? Bu Mi bisa, Bu? Saya pakai HP, Mbak Tia. Oh, nggak bisa ya? Pak Mary pakai HP nggak, Pak Mary? Atau siapa yang bisa? Saya pakai laptop. Saya juga bisa. Berarti bisa. Bu Ana, Bu Ana. Bu Ana mana? Bu Ana, mana? Iya, ada. Oh ya. Agak twilnya juga bisa itu. Kan co-host. Oke. Ya Bapak Ibu, seperti kita ketahui bersama, di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang terbaru, di mana administrasi keuangan melalui yang baru ini, sebentar. Sudah bisakah? Oh, masih belum. Masih belum bisa. Oke, masih belum bisa share screen. Jadi, pada manajemen keuangan ini semuanya tergantung pada bendahara, tapi tidak semua yang di dalam Ikatan Guru Indonesia sudah diatur bagaimana kita melaksanakan dalam melaksanakan kegiatan dalam administrasi keuangan, terutama dalam manajemen keuangan. Semua sudah tercantum di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Di mana aktivitasnya biasanya berhubungan dengan perencanaan yang pasti, kemudian dengan sumber dana di mana kita tahu sumber dananya tidak terlalu signifikan ya, di mana sumber dana kita yang paling ada itu dari
pendaftaran anggota. Kita tidak ada iuran anggota seperti mungkin ada beberapa organisasi profesi lain yang punya iuran anggota, tapi di Ikatan Guru Indonesia kita tidak ada. Yang ada hanyalah pendaftaran anggota. Jadi tidak bisa diharapkan terlalu banyak. Kenapa? Karena kita tahu persis pendaftaran keanggotaan Ikatan Guru Indonesia tidak berlangsung setiap hari. Juga bukan harus dibayarkan setiap bulan, bukan seperti itu. Tapi apabila ada Belum share screen-nya nggak jadi. Oke, boleh saya share sekarang. Sudah bisa. Oke. Sudah terlihatkah? Sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu. Ini manajemen keuangan itu kita seperti tahu tadi bahwa dalam manajemen keuangan itu menyangkut dari kegiatan perencanaan, analisis, kemudian juga ada pengendalian kegiatan keuangan dalam suatu organisasi. Dan suatu organisasi yang perlu diingat itu dalam perencanaan apa saja sih yang masuk dan apa saja yang harus dikeluarkan. Jadi bagaimana kita memperoleh sumber dana dari usaha yang relatif murah dan menggunakan dana tersebut dengan sangat efisien. Karena kita tahu persis tadi yang saya sempat bicarakan bahwa dalam Ikatan Guru Indonesia kita tidak punya iuran anggota, tapi yang ada hanyalah pendaftaran, uang pendaftaran keanggotaan. Dalam aturan yang terbaru di Ikatan Guru Indonesia di ADART, itu sudah dicantumkan bagaimana pelaksanaan atau pembayaran keanggotaan itu 50.000 per anggota. 50.000 per anggota. Itu dari Sabang sampai Merauke semua sama ya Bapak Ibu. Jadi semua sama 50.000. Jadi nggak mungkin dari misalnya di di Maluku berbeda bisa jadi 100.000 gitu, nggak bisa. Karena sudah ditetapkan itu 50.000 seluruhnya dari Sabang sampai Merauke. Dan itu sudah diatur melalui Sisfo. Dan bagusnya dan alhamdulillah sekali untuk PP sekarang ini, Sisfo itu sudah ditangani sebaik mungkin. Dan itu semua masuknya ke wilayah. Bukan lagi masuk ke PP, bukan lagi masuk ke pengurus daerah, tapi masuknya semua melalui pengurus wilayah. Bapak Ibu, dalam kebendaharaan yang pasti apa sih manajemen keuangan itu yang tadi. Kemudian perencanaan itu seperti apa? Perencanaan itu yang bagaimana? Terutama perencanaan dalam sumber dana, juga dalam perencanaan dalam penggunaan dana secara efisien. Dilanjutkan, kemudian ada alokasi keuangan. Alokasi keuangan yang pasti harus menggunakan skala prioritas. Apa yang rutin harus dilaksanakan, apa yang tidak rutin itu juga. Organisasi kita mungkin tidak selalu ada rutin pengeluarannya. Tapi kita tahu persis, makin besar suatu organisasi, makin banyak yang harus kita tangani dan pasti memerlukan pendanaan yang tidak sedikit. Begitu juga dalam melakukan kontrol keuangan. Kontrol keuangan tidak hanya dari bendahara, tapi juga dari ketuanya, dan yang pasti pengurus-pengurus juga perlu mengetahui kontrol keuangan berdasarkan laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara. Manajemen dana yang baik itu diperlukan, di mana usaha pengumpulan dana yang terbesar itu juga diperlukan untuk suatu organisasi. Di mana suatu organisasi apabila melakukan kegiatan tidak mungkin tidak memerlukan dana. Bukan begitu Bu Jentina? Bu Jentina ini ahlinya dalam pengumpulan dana yang luar biasa. Saya acungi jempol kemarin dalam pelaksanaan Rakernas di Bali, luar biasa Bu Jentina. Pontang-panting ke sana kemari, tapi saya acungi jempol sukses besar dalam pelaksanaannya.
Dan itu manajemen dana yang baik, tidak lagi mengharapkan dari yang semua sinergi baik dari pemerintah daerah swasta, juga dari organisasi itu sendiri diperlukan sinergi yang luar biasa. Sinergi itu bukan hanya dalam kegiatan, tapi juga dalam penggunaan dana. Itu perlu disinergikan. Inilah tim saya di Kebenduman, di Ikatan Guru Indonesia. Tadinya saya ada berempat, kemudian di Rakernas kemarin, wakil-wakil bendahara ditarik di beberapa pusat. Ada yang satu di pusat riset, yang satu lagi di pusat diklat. Maka saya masih berdua saja dengan Ibu Rika Sriderma sebagai wakil bendahara umum. Sebenarnya saya masih membutuhkan satu orang lagi. Di sini ada satu kotak. Jadi monggo apabila ada Bapak Ibu yang kira-kira berkenan untuk membantu kami di Kebenduman, boleh. Saya daftar, Bu. Daftar Pak Irawan. Bukannya ya begitu ya tadi. Jadi saya membutuhkan sekali yang benar-benar mau berkecimpung dan mau kerja bareng di kebendaharaan. Dan kami di Kebenduman yang pertama di tahun 2021 kemarin adalah meletakkan dasar sesuai dengan ADART. Kenapa begitu? Karena ADART kami yang terbaru, di mana semua pendaftaran anggota itu masuk ke pengurus wilayah. Karena yang sebelumnya itu kita masuk ke PP semuanya. Baru dibagi di ZB ya, dari ZB baru dibagikan ke pengurus wilayah dan pengurus daerah. Kalau yang sekarang itu tidak begitu. Jadi untuk sekarang ini sudah diletakkan dasarnya sesuai dengan ADART, di mana semua pendaftaran, sekali lagi semua pendaftaran kecuali daerah-daerah yang belum ada pengurus daerahnya. Jadi ini ada beberapa kemarin pengurus-pengurus wilayah yang sempat bertanya kepada kami di Kebenduman, Bu, di Siswo kami ada segini, kok tiba-tiba ternyata yang masuk ke rekening kami itu hanya segini gitu. Ternyata belum dilihat di ART bahwa yang masuk ke wilayah adalah semua yang sudah ada pengurus daerahnya. Kalau yang masih belum ada pengurus daerahnya, dengan sendirinya akan masuk ke pengurus pusat IGI. Dan untuk di 2022 ini resilient, di mana kami akan terus beradaptasi dan banyak sekali wilayah-wilayah yang melaksanakan musyawarah wilayah dan juga ada beberapa wilayah yang kepengurusannya berganti dan itu perlu pelatihan-pelatihan lagi dalam melaksanakan sistem manajemen keuangan kami yang baru, di cash management yang baru. Insya Allah di Lampung sudah terbiasa. Di sini ada Bu Riz yang selalu berkoordinasi dengan saya, juga Pak Irawan yang selaku approval. Di sini kami meletakkan dasar sebagai pondasinya bagaimana. Dalam pelaksanaan cash management, itu tidak hanya dilakukan oleh bendahara, tapi juga dengan approval dari ketuanya. Jadi dalam ketua sendiri melaksanakan transaksi juga tidak bisa. Jadi harus transaksi, harus 2 orang, yaitu dari bendahara yang melakukan transaksi dan akan di-approve oleh ketuanya. Jadi kami baik di pengurus pusat maupun pengurus wilayah dalam melakukan transaksi keuangan itu tidak hanya 1 orang, tapi 2 orang, yaitu bendahara dan ketuanya. Kalau kami di pusat malah bisa jadi 3 orang, tidak hanya 1 orang,
tidak hanya saya dan Pak Ketua, tapi juga dari saya, Wakil Kebenduman, dan juga dari ketuanya. Jadi bukan hanya satu orang, kita kalau di PP ada 3 orang. Bapak Ibu, di sini kenapa kami buat bertingkat? Itu dengan sendirinya kontrol menjadi lebih mudah. Kontrol pelaksanaan keuangan menjadi lebih mudah. Mungkin Bu jadi ribet Bu, jadi ada beberapa tingkat. Tidak juga apabila komunikasi bisa terjalin dengan baik. Sekali lagi, komunikasi diperlukan untuk menjalankan organisasi menjadi lebih baik. Nanti di tahun 2023 kami akan berusaha meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi dalam pelaksanaan keuangan, dan begitu juga apabila ada beberapa wilayah-wilayah yang membutuhkan konsultasi lagi, bagaimana di daerahnya, boleh nggak melaksanakan pembukaan rekening atau segala macam, itu boleh juga dikonsultasikan nanti dalam usaha-usaha peningkatan pelayanan kami. Karena untuk sekarang ini kami di PP baru sampai ke wilayah, belum sampai ke daerah. Kalau dulu memang semua sudah langsung dibukakan rekeningnya, baik dari daerah manapun pasti dibukakan rekeningnya. Tapi dalam kesehariannya bisa kita lihat dibuka rekeningnya, tapi rata-rata masih kosong rekeningnya, tidak ada isinya. Kalau untuk sekarang ini boleh dilihat apabila sudah tercantum di Siswo, dengan sendirinya bisa terisi rekening tersebut. Rekening-rekening tersebut bisa langsung aktif dan bisa langsung digunakan, baik itu dari Aceh, Papua, Lampung, Bali, Kalimantan, Sulawesi sekalipun bisa langsung digunakan. Dan itu penggunaan transaksi itu bisa dilakukan langsung oleh bendaharanya. Baik itu print per bulan, apa saja yang bisa dilakukan, apa saja yang masuk dan apa saja yang keluar, itu bisa langsung di-print oleh bendaharanya. Kami melakukan itu untuk mempermudah Bapak Ibu semuanya di bidang keuangan. Dan apabila bekerja sama dengan stakeholder yang lain, misalnya swasta, itu juga bisa terlihat di situ. Itu mempermudah Bapak Ibu semuanya. Kalau misalnya dulu harus konfirmasi lagi ke kami, dan untuk rekening itu juga harus dari PP gitu juga kan, itu agak mempersulit. Walaupun kami sekarang ini berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk seluruh pengurus wilayah maupun pengurus daerah. Kemudian ini keuangan organisasi. Pada bab di atas dan pasal 33 di anggaran dasar, keuangan organisasi diperoleh dari yang pertama adalah biaya pendaftaran anggota. Ini bisa dibilang ini justru bagian yang paling kecil seharusnya. Apalagi di PP ya sekarang ini adalah yang paling kecil untuk biaya pendaftaran anggota. Untuk hasil kegiatan, nah ini sebenarnya yang harus ditingkatkan. Kalau ada kegiatan seperti PMO ini atau kegiatan yang lainnya, terutama pelatihan-pelatihan yang membutuhkan tenaga ahli sebagai pelatih, boleh yuk kita kerjakan. Kita boleh nggak ambil biaya dari situ? Boleh banget. Karena ini sudah ada di sini, di anggaran dasar sudah ada tulisannya. Keuangan organisasi diperoleh dari hasil kegiatan, kerjasama, dan usaha lain yang dilakukan oleh organisasi. Ini boleh nggak sih kita jualan misalnya gitu? Boleh. Dari mana? Ini sudah ada di anggaran dasar. Nggak apa-apa kok. Cuman sekali lagi itu harus diatur dalam aturan yang ada di pengurus wilayah tersebut. Serta sumbangan sukarela dari para anggotanya.
anggota pasti sering ya kalau dalam kegiatan apa aja, nggak usah pakai diomongin ya, langsung kita ada sumbangan sukarela dari para anggotanya. Itu sudah biasa, apalagi di Ikatan Guru Indonesia yang kita tahu persis untuk keuangan ini tidak dibantu oleh pemerintah dan tidak disupport langsung oleh pemerintah. Tapi kita berdasarkan yang tadi, pertama biaya pendaftaran anggota, yang kedua hasil kegiatan dan kerjasama dengan usaha lain. Misalnya juga kita boleh kerjasama dengan sponsor dan juga sumbangan sukarela dari para anggotanya. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan yang menyangkut dari keuangan organisasi, Bapak Ibu semua? Ada Bu Tia. Sebelum dilanjutkan. Ada Bu Tia. Monggo silakan Bapak. Izin bertanya. Monggo Pak Sukari. Nggih. Gimana Pak Sukari? Terima kasih Bu Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tia, dengan CMS ini kan alhamdulillah keuangan di IG itu menjadi transparan ya menurut saya ya. Artinya penggunaan itu bisa dikontrol oleh ketua gitu ya. Jadi proses transaksinya itu melalui pengusulan bendahara dan kemudian disetujui oleh ketua wilayah gitu. Dan alhamdulillah ini sangat membantu dengan CMS ini. Namun apakah, ini pertanyaan saya, apakah IG wilayah itu dapat dibuatkan kembali akun untuk kebutuhan diklat dan kewirausahaan Bu Tia, supaya mohon izin nih misalnya, supaya kita menghindari penggunaan kegiatan diklat itu menggunakan nama personal Bu Tia. Misalnya nih, diklat IG Jawa Timur, apakah itu diizinkan dibuatkan di CMS-nya BSI? Yang kedua, kewirausahaan, artinya minimal 2 bidang itu bisa dibuatkan, itu akan membantu untuk memilah-milah supaya nggak campur-campur dengan siswa gitu Bu Tia. Mohon izin. Iya. Untuk saya langsung jawab atau gimana ini Pak Moderator? Baik Bu, langsung aja Bu. Langsung aja nggih ya, oke. Jadi gini Pak, ini berdasarkan yang saya sampaikan di sini tadi ya Bapak Ibu di sini. Jadi sekarang ini kita baru sampai di beradaptasi Pak dengan yang ada di CMS ini. Yang pertama kemarin di 2021 kita baru membuatkan CMS-nya gitu ya Pak ya. Dan itu baru kita sosialisasikan ke seluruh wilayah. Belum sampai daerah Pak. Jadi baru sampai wilayah aja. Jadi 34 wilayah alhamdulillah sudah kami buatkan. Kemudian memang sih bisa enak ya Pak, kelihatan sekali semuanya gitu kan. Nah untuk itu, untuk kewirausahaan dan untuk ke diklat, sebenarnya nggak masalah Pak masukkan ke dalam situ. Tapi yang pasti kita belum bisa membuatkan rekeningnya Pak. Oh gitu. Ya, jadi masuk ke dalam situ pun nggak masalah. Cuman sekali lagi itu pintar-pintarnya bendahara Pak. Boleh dibuatkan misalnya kalau untuk diklat berarti berarti misalnya setiap kali penyetoran ada angka tertentu misalnya begitu. Atau juga kalau untuk kewirausahaan berarti ada angka tertentu. Atau mungkin ada suatu saat ada IG peduli misalnya begitu ya Pak ya. Itu juga boleh masuk situ dengan angka-angka tertentu. Itu monggo, itu sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Kami di PP hanya bisa kali ini hanya bisa membuatkan sampai ke wilayah itu dulu Pak. Oh gitu. Nambah nggak bisa Bu ya, wilayah tapi nambah. Untuk nambah kayaknya belum Pak, karena itu tadi kami di PP sendiri untuk membuatkan rekening tersebut itu pun tidak sembarangan. Jadi saya untuk membuatkan misalnya untuk IG peduli misalnya gitu, saya membuatkan baru gitu kan. Itu untuk PP itu juga saya harus mengajukan dulu ke
Pak Ketum atau dengan pengurus yang lain, baru setelah persetujuan baru saya ajukan ke bank. Jadi tidak apa ya, termasuk bisa dibilang agak berjenjang begitu, agar tidak terlalu memudah. Mungkin dalam kontrol itu bisa lebih mudah, gitu Pak. Monggo, itu kayaknya belum bisa ya Pak ya kalau untuk masing-masing rekening lagi. Dulu Pak. Monggo ada lagi? Boleh saya Bu Tia. Oke, monggo Bapak Ibu. Silakan. Saya? Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keuangan organisasi sudah jelas, cuman yang ingin saya tanyakan, IGI itu kan termasuk salah satu organisasi profesional yang sudah diakui oleh negara, artinya oleh pemerintah gitu. Apakah pemerintah tidak ikut campur tangan untuk keuangan kita, Bu? Gitu. Makasih. Iya, betul. Terima kasih banyak, Bu Sri. Kalau untuk masalah ikut campur, saya rasa tidak, Bu. Hanya saja kita bisa lihat melalui laporan pajak yang kita berikan kepada SPT pajak. Itu, Bu. Jadi di sana dalam SPT pajak pasti ada neraca yang kami laporkan per tahun. Disitulah nanti negara bisa melihat bagaimana kegiatan IGI selama ini. Di situ laporan pajak tersebut bisa terlihat. Tapi kalau untuk ikut campur mengenai laporan kita atau neraca kita itu mungkin enggak. Kenapa? Karena sumber dananya tadi ya Bu ya, sumber dananya bukan hanya dari pemerintah. Sumber dananya juga dari sumbangan sukarela para anggota, juga dari biaya pendaftaran anggota, dan juga dari sponsor-sponsor lain yang non pemerintah. Dan kadang Bu, ini salah satu yang perlu saya ceritakan ke seluruh mungkin ketua wilayah atau pengurus wilayah juga pengurus daerah, sponsor itu biasanya memberikan sponsor, tapi dia juga meminta laporan keuangan berdasarkan apa yang sudah dia berikan. Nah, itu laporan keuangannya biasanya bukan lagi ke pemerintah, tapi ke sponsor tersebut. Contohnya, salah satu yang bisa saya sebutkan kali ini adalah kegiatan Epson, betul. Epson itu kan bisa dibilang kita kerjasama dari seluruh pengurus-pengurus daerah ya, jadi mungkin ada dari Jawa Timur juga pernah, atau dari Bali juga pernah gitu kan. Nah itu laporannya itu langsung ke Epson. Dan itu apabila laporan itu tidak disampaikan, untuk kegiatan selanjutnya kita tidak bisa mengajukan. Itu kan dari pihak swasta ya Bu ya? Ya. Menurut saya itu kayak misalkan ada kan organisasi-organisasi yang lain tuh yang dapat mungkin bantuan dari pemerintah atau apa-apa. Kita gitu dapat. Betul, kalau untuk yang kegiatan bantuan pemerintah itu juga laporannya langsung ke pemerintah. Contohnya Bu, nggak usah jauh-jauh, kemarin ketika Rakornas di DKI itu juga begitu. Ada bantuan dari pemerintah, maka langsung laporannya saat itu juga kita laporkan ke pemerintah. Sebelum selesai tahun berjalan, Bu. Jadi misalnya pelaksanaannya Desember, ya Desember itu juga harus langsung kita laporkan. Oke, berarti maaf di sini masuknya di mana nih? Di sini kan ada kerjasama dan usaha lain yang dilakukan oleh organisasi. Kalau dengan pemerintah di sini masuknya di mana? Betul. Iya, itu masuknya di situ di kerjasama dan itu nanti laporannya selain kita laporkan di neraca tadi, itu laporannya langsung ke badan yang memberikan kegiatan kita, memberikan ke kita. Oke, baik Bu Tia, terima kasih. Nah itu tadi Bapak Ibu ya. Jadi laporan keuangan itu diperlukan sekali baik di bidang sponsor swasta, apalagi pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah biasanya itu ketika pemberian baik itu hibah maupun bantuan, itu pasti meminta laporannya di awal dan di akhir. Kenapa? Di awal dia pasti minta RAB, di akhir dia minta apakah kesesuaian antara RAB dan pengeluaran yang sudah dikerjakan. Gitu.
Itu salah satunya. Bisa dilanjut? Silakan Bu Tia, terima kasih waktunya. Oke, ya. Oke, terima kasih Bu. Info dari data pendaftaran keanggotaan. Ini ya sesuai yang tercantum di ADART di pasal 53. ART menyebutkan bahwa biaya pendaftaran keanggotaan sebesar 50.000 akan dibagi secara proporsional antara PP 5%, PW 40%, dan PD 55%. Tapi semua ini masuknya kemana? Masuknya seperti tadi Pak Sukari bilang, itu masuknya langsung ke pengurus wilayah. Yang membagi siapa? Yang membagi ya bendahara dari wilayah tersebut. Untuk tahun ini, tahun Desember, tahun kemarin, tahun 2021 yang berjalan kemarin, yang sudah masuk, ini yang saya sebutkan aja ya langsung, yang sudah masuk ke kami di PP itu sebanyak 5%, itu di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Lampung kayaknya belum deh. Lampung kayaknya belum deh Pak Irawan ya. Soalnya saya catatannya belum ada. Yang 5% itu. Jawa Timur juga belum, Bu. Jawa Timur juga belum. Jakarta. Nah, itu semua sudah ada aturannya. Jadi monggo LPO-nya memang belum kami buat karena akan kami buat nanti posnya bersamaan dengan ada beberapa beberapa aturan-aturan lain yang berlaku umum di PP. Dan saya harap nanti ketika itu sudah berjalan, kita tidak lagi pakai ngudak-ngudak ya Pak ya, nggak pakai ngejar-ngejar gitu ya. Jadi itu sudah berjalan bagaimana mestinya. Jadi 100% yang masuk itu semua masuknya ke PW. Nanti PW lah yang membagi 50% masuk ke PD, 40% ke PW, dan 5% ke PP. 5% dari 50.000 itu 2.500 Bapak Ibu. Hanya 2.500. Dan 2.500 untuk cash management aja kami itu harus membayar sekitar 25.000 per bulan. Berarti harus ada 10 orang pendaftar ya untuk bisa membayar cash management per bulan. Jadi ayo, sedangkan sekali lagi itu bukanlah dana yang bisa diharapkan karena pendaftaran anggota itu kan tidak lagi kalau semua sudah jadi anggota gimana mau ada yang daftar lagi kan seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu diharapkan dari situ. Kalau bisa ayo bikin kegiatan sebanyak-banyaknya yang bisa menggandeng stakeholder baik itu pemerintah daerah ataupun juga pihak-pihak swasta. Itu yang kami harapkan dari PP sebenarnya itu. Bapak Ibu, ini adalah pembiayaan yang disesuaikan dari masing-masing tingkatan di pengurus. Banyak ya Bapak Ibu. Jadi kegiatannya ini tadi ada Rakornas, ada apalagi ada Rakernas, kemudian yang sebenarnya yang kami harapkan di PP itu coba bukalah banyak-banyak pelatihan karena kita tahu persis Ikatan Guru Indonesia itu tagline-nya adalah sharing and growing together, di mana kita tahu banyak sekali fasilitator-fasilitator hebat di seluruh wilayah di Ikatan Guru Indonesia yang bisa berbagi dan itu bisa dijadikan sebenarnya kalau memang mau dijadikan sumber-sumber keuangan dalam pembiayaan. Kenapa? Itu bukan hal yang ilmu itu luar biasa harganya. Tapi bukan berarti kita membaginya harus berharga, enggak juga. Harus ada uangnya, enggak juga. Tapi kadang-kadang kalau memang diperlukan dana untuk kegiatan, monggo. Dari kegiatan orang pasti membutuhkannya. Saya rasa itu ini dalam perencanaan. Ini yang kami lakukan di PP. Dari 100% dana yang masuk itu bisa dibagi seperti ini. Ada 50% disiapkan untuk kegiatan, kemudian lanjutnya lagi yang rutin ya, untuk kegiatan yang rutin. Termasuk PMO ini rutin loh Pak ya.
bisa harus dilaksanakan secara rutin. Per tahun harus ada PMO-nya, baik itu PMO tingkat dasar, lanjut, dan tingkat atas itu nanti PP yang melaksanakan. Dan ini yang perlu kadang-kadang, ada 5% apresiasi untuk pengurus. Apresiasi itu seperti apa? Ya nanti kalau memang ada, misalnya nih, ada yang membawa sponsor misalnya. Saya sponsornya dari saya, kenalannya seperti ini. Boleh nggak sih kita kasih apresiasi buat pengurus yang membawa sponsor? Boleh. Boleh banget. Boleh banget ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa. Karena kita sudah ada di sini untuk perencanaannya. Dilanjutkan. Nah, ini. Tujuan dari manajemen keuangan ini sebenarnya berlaku umum ya, bukan hanya buat organisasi, tapi bisa buat semuanya. Apa aja? Pertama, ya harus mengoptimalkan keuangan yang ada. Jadi keuangan yang ada itu harus dioptimalkan, digunakan sebaik-baiknya. Karena memang bisa dilihat kebutuhan keuangan itu luar biasa. Kadang-kadang tiba-tiba harus, nggak usah jauh-jauh kemarin, harus siapkan buat karangan bunga misalnya gitu. Itu kan juga, itu bukan hal yang sedikit gitu kan. Itu karangan bunga itu kan tiba-tiba dan kadang-kadang kita nggak pernah membayangkan sebelumnya, oh nggak taunya mahal sekali gitu kan. Ya Bapak Ibu ya. Terus ini juga, saya mohon izin sebentar sekali, mohon izin sebelum melanjutkan. Sebentar. Oke, ya saya lanjutkan. Kemudian arus kas juga harus diperhatikan. Jangan sampai karena terlalu banyak yang keluar, sampai yang seharusnya misalnya Zoom itu kan harus tiap hari. Sekretariat perlu PLN bayar juga, itu juga harus diperhitungkan yang rutin-rutin seperti itu. Kemudian modal yang dikeluarkan baik secara mandiri maupun oleh investor mampu menghasilkan laba. Ini tadi Pak, kewirausahaan diperlukan sekali di sini. Luar biasa, kita harus menyiapkan walaupun awalnya mungkin dari investor luar. Nggak apa-apa kita kerjasama dengan investor luar. Tapi dari situ laba harus dikumpulkan untuk bisa menjadi modal kita juga. Jangan sampai nanti, oh keenakan pakai investor luar, ya udah lanjut aja, kita pakai aja terus labanya gitu kan nggak bisa juga. Tapi labanya juga harus dikumpulkan agar bisa digunakan untuk modal lagi ke depannya. Nah, tapi dalam melakukan kewirausahaan itu perlu diperhitungkan risikonya harus sekecil mungkin. Risikonya harus sekecil mungkin. Kenapa? Karena harus dipastikan bahwa organisasi kita tetap survive. Organisasi ini harus tetap ada dengan menjalankan aktivitas keorganisasiannya. Contohnya, nggak mungkin kan kalau kita pakai modalnya buat itu semua, sedangkan kita harus melaksanakan misalnya rakernas, rakornas, atau kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Ikatan Guru Indonesia. Sampai di sini saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan untuk bendahara di wilayah maupun di daerah, monggo kita sama-sama belajar dan selalu mengembangkan keorganisasian kita dengan sebaik-baiknya. Saya rasa itu mungkin boleh dilanjutkan dengan tanya jawab. Saya serahkan kembali kepada Bapak Mary selaku moderator pada siang hari ini. Oke, terima kasih pada Ibu Tia. Selanjutnya yang bertanya ada Pak Bambang Irawan. Halo Pak Bambang. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Bu Tia. Monggo Pak. Jadi, ya,
kita tahu bahwa keuangan ini merupakan sangat urgent sekali untuk jalannya organisasi sih, seperti itu ya. Saya berharap sih nanti ada tindak lanjut, artinya ada pelatihan tersendiri mengenai pelatihan misalnya kewirausahaan seperti itu. Sampai pada teknis-teknis MOU dengan pihak swasta sih yang sering kita lakukan dengan pihak swasta, yang MOU yang berkesinambungan atau hanya tentatif saja ketika kita melaksanakan program. Di situ kan kita tahu ya bahwa pihak swasta juga pengen feedback ya dari kita gitu kan. Nah itu ya, saya agak penasaran sih dengan kerjasama yang pernah dilakukan IGI di periode sebelumnya ke Samsung waktu itu gitu ya. Misalnya anggota IGI dapat potongan sekian persen dan segala macamnya itu ya. Mungkin secara teknis kita perlu tahu gitu ya, atau dibentuk semacam pelatihan seperti itu. Kemudian saya sepakat sekali dengan tadi ada semacam bagaimana sih wilayah ini menghasilkan pundi-pundinya gitu dengan membuat program-program pelatihan sejenis ini gitu ya, karena memang ya sedih sekali ya ketika kita membuat program untuk makan panitia aja nggak ada misalnya seperti itu sih. Ya itu sementara Bu Tia, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali Pak Bambang, benar sekali itu. Jadi perlu memang pelatihan-pelatihan untuk membuat, yang pasti pertama mungkin pembuatan proposal ya Pak ya. Karena proposal itu kan bagaimana kita memberikan sebaik-baiknya program yang akan kita kerjakan supaya sponsor atau stakeholder lain bisa ikutan melihat bahwa kegiatan ini dibutuhkan dan menguntungkan buat stakeholder tersebut, sehingga bisa ikut langsung ikut dalam kegiatan itu, baik itu berupa material maupun moral gitu kan ya. Kadang-kadang kita butuh tanda tangan dinas saja itu kan perlu proposal ya Pak ya. Nah itu dia. Dan itu bukan material, tapi untuk tanda tangan tersebut juga diperlukan bagaimana melakukan proposal yang baik. Itu sih. Kemudian juga nanti ada pelatihan-pelatihan lain seperti bagaimana membuat MOU atau PKS yang baik gitu kan ya Pak ya. Perjanjian kerjasama yang baik itu juga. Terus terang Pak, kami sendiri di PP itu juga banyak perlu belajar, dan itulah diperlukan, makanya saya selaku bendahara, saya tidak bisa semuanya. Saya selaku bendahara selalu berkonsultasi, baik itu di bidang baik itu ketua umum maupun bidang-bidang lain, itu selalu berkonsultasi supaya apa? Supaya kita tahu bagaimana membuat proposal yang baik, bagaimana membuat PKS. Ini benar nggak sih legalitas sesuatunya? Kadang-kadang kita takut juga ya kita kan bawa nama organisasi, jangan sampai itu merugikan kita sendiri selaku organisasi, atau jangan sampai juga merugikan ke anggota kita gitu. Ya itu tadi salah satunya. Ya mudah-mudahan ke depannya boleh nih Pak, mungkin mumpung ada Pak Arif di sini, atau bisa juga ada Bu Ari Widi nih, juga jagonya bikin proposal nih. Jadi boleh nih dijadikan suatu program buat Ikatan Guru Indonesia, bagaimana seluruh wilayah dan daerah kita, di seluruh pengurus-pengurus kita, supaya bisa membuat proposal dan bagaimana menjadikan PKS itu menjadi lebih baik lagi. Monggo. Terima kasih. Sehat Bu Ari. Oke, selanjutnya monggo. Selanjutnya Bu Khairina Lubis. Baik, suara saya terdengar jelas Ibu Tia? Terdengar. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya saya bendahara PD. Nah, gini Bu Tia, kita kemarin itu seperti di pengurus daerah, kita sempat itu mau mengajukan ke Kesbangpol gitu kan, dari pemerintahan kabupaten. Tapi saat itu posisinya masih ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Jadi memang belum finishing seperti itu. Karena prosesnya juga cukup banyak ya gitu yang harus dilewatin. Jadi
memang belum sampai finishing. Nah, pertanyaan saya, apakah hal ini dari pusat mensosialisasikan kepada PW ataupun PD seperti itu? Karena masih banyak yang belum memahami tentang teknik ini, tapi ketika kita tanya kepada Kesbangpol, dananya ya memang ada dana dari pemerintahan daerah untuk membantu seperti itu. Saja Bu Tia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kesbangpol ini memang tiap daerah atau tiap wilayah berbeda-beda ya. Kadang-kadang tidak sama persyaratannya. Ada yang persyaratannya bisa mudah, ada yang persyaratannya masih panjang sekali gitu. Tergantung masing-masing dari wilayah dan daerahnya. Kemarin ini yang sudah berhasil, kalau nggak salah Pak Irawan ya di Lampung sudah oke ya, sudah masuk. Boleh juga Bapak Ibu belajar dari wilayah-wilayah yang sudah berhasil kerjasama dengan Kesbangpol. Kami di PP hanya bisa memfasilitasi kerjasama, maksudnya gini. Mungkin nanti bisa di list ya mana daerah mana saja yang sudah Pak Arief, monggo Pak Arief Sukarna bisa nanti di list daerah wilayah-wilayah atau daerah-daerah mana yang sudah berhasil masuk, dan mungkin kita bisa memfasilitasinya yaitu gimana sih caranya gitu ya, jadinya bisa komunikasi langsung dengan beliau-beliaunya. Saya rasa seperti itu, karena memang di PP sendiri kami memang untuk kerjasama itu langsung ke Kemendikbud dan Kemenak, itu yang pasti. Selanjutnya yang di bawah itu kalau bisa ya itu tadi kami berusaha, ayo pengurus-pengurus wilayah dan daerahnya bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah yang ada di wilayah dan di daerahnya. Agar ya itu tadi kami berusaha dari atas sudah nih. Jadi tinggal kami sekarang ini mungkin bisa dilihat videonya kemarin Mas Danang sendiri berusaha sekali untuk supaya lanjut sampai ke bawah, ke dinas dan sampai ke wilayah daerah-daerahnya bisa bekerja sama, bahwa Ikatan Guru Indonesia ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan dan bisa dikawal baik dari pemerintah daerah atau maupun dari pihak-pihak swastanya. Itu sih. Itu dulu Bu Heri. Terima kasih Bu. Ya. Lanjut Bu Risyanti tadi. Ada Bu Risyanti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Bu Tia kangen. Terima kasih. Apa kabar Bu Ris? Baik, alhamdulillah. Saya baru sehat Bu Tia. Iya. Baru mulai lagi nih, baru semangat lagi lah dari kemarin ada kejadian itu. Iya. Ya, Bu Tia terima kasih sudah melayani saya dalam waktu-waktu sibuknya, tapi pelayanannya luar biasa, pelayanan prima buat saya. Karena saya jujur saja ini jujur bukan sesuatu yang baru, namun saya ingin menampilkan yang terbaik, baik dari sisi pembukuan maupun dalam pelaporannya gitu. Jadi makanya saya banyak koordinasi dengan Bu Sri Dharma, kemudian sama Bu Tia juga yang paling banyak. Ya, terima kasih ya Bu. Ada dua Bu Tia, saya butuh juknis pembagian yang pengen belajar ke depannya ya, pengen belajar secara intensif kepada Bu Tia untuk juknis pembagiannya yang untuk KPP, kemudian ke daerah, kemudian yang masuk ke dalam kas wilayah gitu. Itu yang pertama. Jadi ke depan insya Allah ada waktunya Bu Tia untuk saya belajar banyak tentang ini, dan atau mungkin bisa kita tatap muka, karena jujur kayaknya bukan saya sendiri. Kalau saya koordinasi dengan kawan-kawan yang kemarin dari Sulawesi Tenggara, kemudian yang dari Jambi itu kayaknya kami masih benar-benar kesulitan gitu untuk memadukan persepsi tentang keuangan ini, karena dengan visi yang sama tentunya kita bisa memberikan
tata laksana dari keuangan ini dengan sesuai dengan apa yang diharapkan dari pengurus pusat seperti itu. Nah, jadi ke depan seandainya memang akomodir, kami butuh kayak diklat atau pelatihan apalah keperbendaharaan seperti itu, walaupun dengan dana swadana ya nggak apa-apa gitu, tapi yang penting untuk kemajuan IGI insya Allah bisa dilaksanakan gitu Bu ya. Yaitu harapan kami dari wilayah, karena jujur saja masalah keuangan ini kan masalah yang riskan Bu Tia. Jadi dari perolehan dengan pengeluarannya itu harus balance, makanya ketika dengan pembukuan yang kurang baik tentunya kita tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik juga untuk anggota di daerah kita. Itu saja, terima kasih Bu Tia. Salam. Ya. Assalamualaikum. Ya, benar sekali ya Bu Ris ya. Jadi bisa dibilang krusial banget. Karena apa? PR kita banyak banget nih, kalau bisa dibilang PR di Kebenduman ini luar biasa. Kenapa? Kita harus menyiapkan yang pertama aturan-aturan baik dari PP sendiri sampai ke PD. Itu yang pertama. Nah, itu yang sedang saat ini di tahun 2022 inilah yang sedang difokuskan oleh kami. Mungkin awalnya di tahun 2021 kemarin, yang pertama kita buatkan dasarnya dulu nih. Kalau kita sudah punya case manajemennya, insya Allah dari situ bisa terlihat pembukuannya seperti apa. Kalau semua masuk ke situ, semua keluarnya dari situ, bisa dibilang ketika mau lihat pembukuannya tinggal di print itu sudah terlihat gitu. Itu pertama. Kemudian yang tahun ini itu memang yang salah satu agenda atau program kami adalah membuatkan pelatihan. Nah, kebetulan memang sampai di bulan April ini banyak sekali kendala yang belum bisa saya dan Bu Rika tadi untuk melaksanakannya. Nah, mungkin nanti kita lihat ke depannya ya Bu, dimohon doanya juga Bu, dari teman-teman supaya bisa dilaksanakan secepatnya. Itu memang sangat dibutuhkan baik dari bendahara wilayah maupun bendahara daerah. Satu mungkin bagaimana membuat pembukaan yang baik, kemudian SOP-nya. SOP bagaimana bisa pengeluaran uang sampai kita bisa dikeluarkan uang. Dan uangnya yang seperti apa? Misalnya kan kita nggak tahu untuk tiket, untuk ini sembarang, kita nggak bisa SOP-nya disamakan. Itu dia perlu SOP yang sedang kami godok. Mungkin diharapkan sekali pertengahan tahun ini bisa selesai, tapi doakan sekali lagi Bapak Ibu semuanya, karena banyak sekali kendala-kendala yang di luar kehendak kami. Sekali lagi, saya cuma berdua, saya butuh lagi satu orang lagi nih. Ternyata Pak Irawan tadi yang ngacungin jempol, ayo mau ikutan. Ya mudah-mudahan saya berharap Bapak Ibu semua bisa mendoakan kami dan bisa melaksanakan secara sebaik-baiknya. Benar sekali, benar Bu Ris, boleh nanti dijadikan memang sudah jadi program, tapi belum tahu kapan bisa dilaksanakannya. Saya berharap sih SOP-nya selesai dulu supaya bisa pelatihan itu termasuk di dalamnya SOP tersebut. Doakan kami ya Bu, itu aja. Terima kasih Bu Tia. Monggo Bu Ris, gimana? Ada lagi? Kayaknya masih adakah pertanyaan? Itu Bu Jentina. Oh, Bu Jen, kayaknya Bu Jen. Monggo Bu Jen. Ya, selamat siang Bu Tia, teman-teman di Lampung. Terima kasih Bali sudah boleh berinteraksi siang hari ini. Langsung saja Bu Tia, singkat. Kami sedang melakukan kerjasama dengan beberapa pihak. Kalau Bali lumayan gencar sih Bu, kalau untuk kerjasama dengan sponsor dan promotor ya. Nah, kaitannya itu dari pertanyaan yang tahun lalu sebetulnya yang belum terjawab sampai hari ini ya Bu, mengenai toko IGI online.
karena itu salah satu yang menjadi masih menjadi PR terutama untuk Bali, karena kami ingin mengembangkan sebetulnya di tahun ini lebih fokus ke kewirausahaannya. Kalau untuk kerjasama kehumasannya sebetulnya sudah cukup bagus gitu ya kalau menurut kami. Jadi kita mau fokus ke sana karena kembali lagi seperti yang tadi Bu Tia terangkan, bagaimana satu organisasi berjalan kalau tidak ada income. Nah, itu yang kami lagi fokuskan. Nah, ada dua perusahaan nasional yang hari ini sedang kami dekati, Bu. Nah, yang satu udah deal, udah taken MOU dengan Bali gitu ya. Boleh sebut nama atau nggak usah ya, Bu ya? Nggak usah deh. Nanti saya pengen. Oke ya. Nah, waktu itu saya sempat share dan ada teman yang menghubungi waktu itu ke Bu Ketwil, dan Bu Ketwil menghubungi saya, Bu Jen tolong dong diinisiasi supaya teman dari daerah bisa ikutan kerjasama gitu. Saya sudah coba, Bu, dan ternyata pihak tersebut menyatakan bahwa kerjasamanya hanya dengan IGI Bali. Jadi meskipun dia perusahaan nasional bahkan multinasional, tapi tidak mau sementara ini ke chapter yang lain. Ya, sementara masih di Bali dulu. Dan yang sedang kami jajaki sebetulnya adalah sama visi misinya. Kami sedang berfokus untuk akan adakan pelatihan UKM untuk guru gitu ya. Nah, sekali lagi pengembangannya untuk guru. Kalau misalnya itu jadi dilakukan, karena kontraknya kemarin kita tekannya 2 tahun sih, Bu. Nah, kalau misalnya itu jadi dilakukan dan itu jadi berkala, apakah ada SOP khusus gitu? Karena kan ini nasional perusahaannya. Tapi yang deal ini kan IGI Bali nih, Bu. Nah, itu bagaimana? Apakah kami nanti tetap boleh share program ini ke teman-teman di seluruh Indonesia, misalnya seperti itu, kan supaya tidak menyalahi ya, Bu. Itu yang pertama, yang ada hubungannya karena ini nasional dan kita yang di daerah, di wilayah. Nah, yang kedua itu ini pengalaman pribadi saya, Bu. Sepanjang dari awal kemarin pelantikan sampai dengan hari ini, sampai dengan kemarin terakhir kita ke Rakernas ya, Bu ya. Saya masih melihat memang kita masih sangat banyak harus berbenah dan belajar gitu, terutama dalam negotiable gitu ya dengan pihak ketiga. Contohnya begini, proposal gitu. Kemarin itu PR terbesarnya ketika kita nego ya untuk sponsorship pada saat Rakernas adalah tidak ada item-item mengenai hak dan apa yang nanti mereka dapat. Waktu itu saya sempat tanya, jawabannya disesuaikan. Itu membingungkan ternyata, Bu, buat sponsor. Jadi mereka butuhnya adalah itemnya itu jelas, kemudian mereka dapat apa, dan supaya tidak berpanjang-panjang gitu pada saat negosiasi. Dan yang agak membingungkan pada saat itu adalah karena yang negonya pribadi gitu kan, harus tunggu-tungguan nih gitu. Harus nunggu si A, si B, si C baru kita mundur lagi gitu loh, Bu. Jadi agak panjang. Contoh ada satu kerjasama yang kita sudah MOU itu sudah dari tahun lalu karena harus birokrasinya menunggu dan SOP-nya mungkin harus diperjelas lagi. Jadi itu molor program itu sekarang saya hitung sudah 8 bulan. Kan lumayan gitu loh, Bu. Harusnya kita udah punya pelatihan A, B, C, D, iya gitu loh. Jadi kayaknya memang harus ada SOP yang diperjelas, terutama untuk kerjasama-kerjasama. Saya nggak tahu apakah ini masuk di kependuman atau bagaimana. Nah, ini nanti mohon diperjelas. Ya mungkin juga kita kaitannya dengan nomor 2 tadi, ini menurut saya pribadi, kayaknya kita perlu bikin pelatihan deh, Bu. Bagaimana caranya menjadi guru promotor, bahasanya gitu ya. Bagaimana kita bisa menjadi marketernya IGI gitu ya, terutama pada teman-teman yang memang berhubungan gitu ya di kehumasan misalnya pada saat nego untuk proyek dan sebagainya. Itu aja sih, Bu. Terima kasih. Ya, Bu, terima kan kasih. keren banget kan kalau Bu Jentina tuh. Jadi bisa dibilang betul sekali Bu Jentina ya, luar biasa. Jadi memang itu salah satu yang kemarin di tahun 2021 kekurangan kita di Kebenduman. Dan alhamdulillah Pak Ketum sekarang ini sudah membuatkan satu lagi bidang, yaitu bidang kemitraan, di mana nanti SOP untuk itu bisa langsung diserahkan di bidang kemitraan. Untuk toko IGI online, terus terang, kami sekarang sedang menjajaki kerjasama, ya ini juga yang sudah molor lama banget ya, molornya dari zaman Rakernas pertama dulu di Belitung, di
di Bengkulu ya, sorry, di Belitung. Salah, saya pengen ke Belitung soalnya. Jadi ke Bengkulu waktu itu sudah kerjasama dengan mobile.com dan baru tadi malam itu sudah baru oke, maksudnya berjalan, dan nanti kami baru bisa lagi kerjasama tentang telco IG online tersebut gitu. Dan itu salah satu memang yang kendala kami di baik itu kemitraan, baik itu di Kebendungan tentang proposal ya Bu Jentina. Itu tadi karena kita core-nya bukan di situ. Core kita kan guru ya. Core kita semua adalah guru. Jadi ini sebenarnya adalah bagian dari pekerjaan yang bukan yang utama gitu. Kalau pelatihan saya rasa masih oke. Kenapa? Karena di pelatihan guru membutuhkan pelatihan tersebut. Tapi kalau bikin proposal kan tidak semua guru punya passion di situ. Tidak semua guru punya ini adalah penting gitu. Nah, itu yang menjadi suatu suatu hayu loh, kita bendahara loh di sini. Jadi harus ini harus diberesi gitu. Ini harus beres gitu. Ini salah satu memang program-program kita di tahun 2002 ini. Benar sekali, terima kasih Bu Jentina. Nanti kita siapkan untuk pelatihan-pelatihan itu. Kalau perlu kerjasama dengan Bu Jentina atau kerjasama dari IG-IG wilayah lain. Dan kita jalan-jalan ke Bali lagi. Jadi kita bisa kerjasama, bendahara-bendahara seluruh wilayah bisa ngumpul di Bali gitu ya. Jadi kerjasamanya di situ. Mantap. Mantap. Ya kayaknya itu bisa dijadikan salah satu program-program di PP nantinya. Oke, saya rasa itu. Anginnya seger banget Bu Tia. Apa? Anginnya seger banget. Benar. Baik, Bapak Ibu, Bu Tia. Iya, Bapak Ibu semuanya. Jadi saya berharap kita memang bisa dibilang di Ikatan Guru Indonesia ini perlu rasa cinta yang lebih. Perlu rasa cinta yang lebih. Sehingga ketika melaksanakan, tahu PR-nya banyak, tahu kerjaannya banyak, tahu banget bahwa SOP yang menumpuk gitu. Tapi ini bukanlah kegiatan utama kita, karena kegiatan utama kita guru, kita lagi asik-asik ngerjain SOP, tiba-tiba ayo ngumpulin nilai hari. Kan itu yang menjadi kegiatan kita sehari-hari seperti itu. Dan saya rasa perlu rasa cinta yang lebih, sehingga ketika kita melaksanakannya kita enjoy aja. Ketika kita melaksanakannya kita merasa happy, kita senang dan tanpa beban. Saya rasa itu yang jadi pegangan buat saya, dan saya harap itu menjadi pegangan buat IGIRS di seluruh Indonesia. Baik. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Monggo Pak Mary, saya serahkan lagi ke beliau. Terima kasih Bu Ana yang sudah menyampaikan materinya luar biasa. Ibu Tia ya, mohon maaf pada Ibu Tia, luar biasa. Kalau semuanya sudah masuk cinta, kalau semuanya itu sudah cinta dan masuk ke dalam hati, maka apapun yang terjadi akan mudah menghadapinya. Terima kasih pada Ibu Tia, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah, dan pada kita semua mudah-mudahan bisa semakin gamblang bagaimana mendapatkan keuangan untuk kegiatan IGI semakin ke depan. Untuk materi yang ketiga ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada pantun lagi, Pak. Ayo gantian Bu Tia. Ini saya nggak bisa bikin pantun. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Sukses buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tia.